Selamat pagi semua. Pagi ini kita mau belajar di Art of Giving. Next. The Art of Giving adalah bagaimana kita memberikan, adalah suatu cerminan, suatu bentuk seni yang keluar dari hati seseorang tanpa mengharapkan bahwa seseorang akan menerima upah atau menerima return dari apa yang sudah diberikan. Jadi kalau kita memberikan, kita tidak usah mengharapkan ada balasan. Jadi kita memberi, ya kita memberi dengan tulus, dengan sukarela, dengan sukacita. Next. Dan ketika kita melakukan pemberian, tujuan kita adalah untuk memberikan kebahagiaan. Ya, kalau saya memberikan hadiah ke cucu saya, terus cucu saya langsung datang, saya belikan baju, dia langsung mau pakai bajunya, kita menjadi senang. Jadi ada timbal balik dalam kita memberi, orang yang kita beri menjadi sukacita, gembira. Tapi kita yang memberi juga kita merasa bahagia, kita merasa happy. Karena pemberian itu timbal balik. Yang memberi dan yang menerima sama-sama mengalami sukacita, sama-sama mengalami kebahagiaan. Next. Pemberian itu bisa banyak macam. Ya, pemberian itu bisa berupa gift, hadiah-hadiah seperti baru saja kita lakukan, kita baru saja merayakan Natal, kita banyak memberikan hadiah kepada saudara, kepada anak, kepada teman-teman dengan hadiah-hadiah yang kita reka-reka menurut perkiraan kita. Kalau si A menerima hadiah ini tentunya senang. Sudah kita pelajari dulu, oh kebutuhan dia apa gitu ya, nggak langsung beli, tapi kita cari tahu dulu melalui teman kita, dia senangnya apa? Oh dia senangnya McD, ya kita belikan McD, seperti itu ya. Kita bisa memberikan banyak pemberian. Selain itu juga memberi itu bisa memberi waktu kita, bisa memberi support, bisa memberi tenaga. Seperti saat ini retret, kita butuh sekali banyak bantuan tenaga dari pihak luar untuk atur makanan, minuman dan lain sebagainya. Kita bisa memberikan semua itu. Kita bisa memberikan senyuman dan sentuhan. Kita bisa membagi pengetahuan. Kita bisa saling mendoakan. Kita bisa sharing hidup kita. Kita bisa mengimpartasi karunia yang kita miliki. Macam-macam, banyak sekali. Bisa apa lagi? Coba, ada nggak masukan? Bisa apa lagi? Ini ada satu hal yang utama sebenarnya belum saya tulis. Kita bisa, iya Pak Gembala yang jawab. Kita bisa memberi uang, itu sengaja nggak saya tulis. Karena konotasi ketika kita memberi sebenarnya yang paling awal sendiri adalah kita itu kalau bilang memberi, pikiran kita itu memberi uang, nabur gitu kan. Nggak pernah kita kan mikir gini, memberi senyuman. Ke satpam yang kerja di sini, kalau selamat pagi Pak, kita kasih senyum, itu satpam seneng loh, itu memberi gitu. Jadi sebenarnya memberi itu bisa banyak dan semua orang itu bisa melakukan, semua orang bisa melakukan yang namanya pemberian dan bisa menyenangkan orang lain, bisa membuat orang lain jadi sukacita. Nggak hanya harus uang, seperti itu. Next. Nah, dari tadi penyembahan saya di sana tuh sebenarnya saya nangis. Kenapa? Karena saya mengingat pemberian Tuhan yang tertinggi menurut saya. Tuhan itu memberikan hidupnya. Ini salah ayatnya ya. Harusnya ayatnya Yohanes 3:16, nggak ada satunya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menyerahkan anaknya. Tuhan itu datang ke dunia. Dia meninggalkan semua kemuliaannya. Dia meninggalkan kerajaannya. Dia meninggalkan kedudukannya. Dia meninggalkan semua kemewahan. Dia meninggalkan semua otoritas. Dia meninggalkan semua kekuasaannya. Dia datang ke dunia. Dia lahir di kandang. Karena dia mau lahir di hati setiap kita. Hati setiap kita itu seperti kandang. Hati setiap kita itu penuh dengan kotoran. Tapi Tuhan kita itu mau datang
dan mau lahir di hati setiap kita untuk menebus kita, untuk memberi kita hidup yang kekal. Ini satu pemberian yang paling tinggi menurut saya, paling mulia dan paling tidak terbayar. Seluruh dunia mendapatkan ini ketika percaya, ketika bilang, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu terjadi, dia menerima hidup yang kekal dalam hidupnya. Ini pemberian yang gak bisa saya bayangkan. Ketika saya di sana tadi, waktu pujian, saya nangis. Karena saya ingat Tuhan itu meninggalkan segala-galanya, meninggalkan semuanya demi kita. Bapak di surga merelakan anaknya untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus kita semua. Untuk apa sih? Untuk menebus kemarahan kita, untuk menebus kebohongan kita, untuk menebus kejahatan kita, untuk menebus semua keeroran kita, semua kejelekan kita, semua kejahatan kita, semua kemunafikan kita, semuanya itu Tuhan yang tebus. Tuhan gantikan dengan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan gantikan dengan kasih-Nya yang tidak terbatas masuk dalam hidup kita. Nah, baru ayat 1 Yohanes 3:16 itu yang menjadi bagian kita. Kalau kita sudah menerima kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kita, kita sudah menerima kehidupan kekal dalam hidup kita, mau enggak kita melakukan untuk teman kita? Mau enggak kita melakukan untuk sahabat kita? Melakukan untuk saudara kita? 1 Yohanes 3:16 itu kalau Kristus sudah mati untuk kita, maka kita mau enggak bayar harganya? Kita mau enggak mati buat saudara kita? Nah, ini yang seringkali kita lupa. Kadang-kadang kita kalau dengan pihak luar, dengan orang luar, bisa manis ngomongnya. Kalau kita sedang mau ketemu pemimpin kita bisa manis ngomongnya. Kalau kita mau lobbying, kita mau ketemu pengusaha, mau mendapatkan proyek atau apa, kita bisa manis ngomongnya. Tapi kalau di dalam keluarga, kita nggak bisa manis. Padahal 1 Yohanes 3:16 ini ngomong kita harus mati untuk saudara kita. Kalau ketika kita sudah menerima Yohanes 3:16 dalam hidup kita, menerima Yesus lahir dalam hidup kita, tapi hidup kita nggak ngalami perubahan, Bapak Ibu, saudara-saudara, itu nggak bisa menyelamatkan seisi rumahmu. Itu nggak bisa menyelamatkan seisi rumahmu. Ada ayat yang bilang, satu orang yang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Tapi kamu harus bayar harganya. Kalau ayat itu kamu pegang, tapi kamu nggak bayar harganya, di rumah tetap marah-marah, di rumah tetap seenaknya sendiri, di rumah nggak melakukan firman Tuhan, ya nggak bisa. Kenapa? Orang tuamu nggak lihat ketika kamu terima Tuhan Yesus, kamu mengalami perubahan. Bukan orang luar yang perlu lihat kamu berubah, tapi orang di dalam rumahmu, orang di sekitar rumahmu, orang-orang dekatmu yang harus melihat bahwa engkau berubah ketika engkau sudah menerima pemberian yang tertinggi, menerima hidup kekal. Engkau berubah, engkau yang sudah diselamatkan, engkau harus cerita ke orang lain supaya orang lain juga mengalami keselamatan. Setuju semua? Amin. Next. Contoh yang kedua yaitu Yusuf dan Maria. Maria ini buat saya, dia seorang wanita yang benar-benar berani. Pada zaman itu ketika seorang wanita kedapatan mengandung di luar nikah, pasti dirajam, ya, akan dilempari batu sampai meninggal. Tapi Maria ini seorang yang menerima perintah tuannya apa adanya. Ketika malaikat datang memberi kabar, Maria ini enggak protes. Dia cuma bilang, ya aku hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Buat saya pikirkan gini ya, kok gampang amat ya, segampang itu ya. Kalau hari ini
Di zaman modern inilah, katakanlah zaman modern ini kan hamil di luar nikah tuh nggak terlalu menjadi pembicaraan ya, dan nggak akan dihukum begitu ya. Paling diomongin 1 tahun kemudian orang sudah lupa. Ada yang mau nggak? Aku rasa tetap nggak mau. Tapi ini Maria benar-benar mempunyai hati yang walaupun dia belum tahu apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan planningkan, apa yang Tuhan rekayasa dalam hidupnya, Maria belum tahu. Tapi dia obey aja, ya mau. Punya iman yang sesederhana itu, iman yang tidak mempertanyakan, iman yang oke, saya mau menerima. Maria ini memberikan pengorbanan. Pengorbanannya membuat kita semua bisa menerima Tuhan Yesus. Tanpa Maria bilang ya, Tuhan tidak lahir. Jadi dia memberikan pengorbanan, dirinya dikorbankan supaya seluruh isi dunia ini diselamatkan. Yusuf dia mengambil tanggung jawab. Bisa aja dia gini, udahlah Maria diceraikan aja selesai. Tapi dia membela, dia memberi rasa aman, dia mengambil tanggung jawab untuk melindungi Maria. Ini sesuatu yang luar biasa buat saya juga. Satu pemberian seorang laki-laki yang benar-benar gentle, seorang laki-laki yang benar-benar membackup keluarganya, melindungi keluarganya, melindungi apa yang menjadi miliknya, dilindungi. Ya, saya mau cerita waktu pernah satu kali kejadian saat kita membuat acara, kemudian kita ada sedikit masalah dan beberapa orang harus di BAP ya. Di BAP itu di kepolisian, ditanya-tanya gitu ya. Saat itu waktu mau di BAP itu kita mengajukan beberapa nama. Nah, seharusnya yang di BAP itu bukan saya, orang lain. Tapi teman saya yang mau di BAP ini takut. Ketika takut saya bilang ya udah nggak apa-apa, saya aja yang di BAP. Ibu berani? Berani. Di BAP kan cuma jawab-jawab aja, nggak masalah. Berani nggak apa-apa. Udah. Jadi saya belajar untuk mengambil tanggung jawab. Ya, akhirnya di BAP dan ternyata memang nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, di BAP baik-baik ditanya, sudah selesai. Nah, teman saya menjadi lega. Dia enggak jadi di BAP, tapi saya yang di BAP. Dan BAP-nya berjalan mulus, enggak ada masalah, enggak ada panggilan lagi sampai selesai. Jadi dia happy, saya juga happy, nama Tuhan dimuliakan. Next. Contoh dari pemberian, yaitu dari pemberian janda Sarfat. Bagaimana dia memberikan semuanya pada persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga itu terjadi multiplikasi. Kalau cerita janda Sarfat kita semua tahu, ketika itu dia hanya punya segenggam tepung, dia hanya punya minyak sedikit dalam buli-buli, dan kemudian Elia datang. Elia bilang, masak untuk saya dulu, baru nanti untuk keluargamu. Janda itu hanya punya itu, tapi dia lakukan. Dia kerjakan, dia lakukan, dan dia masak dan dia berikan dulu ke Elia. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah multiplikasi. Yang terjadi adalah minyak dan tepung tidak pernah habis. Sampai dengan masa hujan itu bisa turun kembali, sampai dengan masa kelimpahan itu bisa kembali. Ya, ini janda Sarfat ini ajaib. Dia benar-benar memberikan all, memberikan semuanya. Berani menyerahkan hidupnya, memberikan semuanya ya. Nah, Bapak Ibu, keluarga kami itu pernah mengalami apa yang dialami janda Sarfat. Waktu itu zaman Krismon, perusahaan suami saya ini bangkrut. Karena kami usaha itu desain, jadi usahanya iklan. Salah satu ketika Krismon, salah satu yang dipotong adalah memotong semua iklan-iklan di perusahaan. Jadi bangkrut perusahaannya. Ketika bangkrut, saya sudah bilang
apa, wes tutup aja perusahaannya. Tapi karena perusahaan itu sudah dibangun bertahun-tahun, jadi suami sayang. Akhirnya ditarik sampai setahun lagi, 2 tahun lagi, sampai semua tabungan kita habis. Karena tidak ada income masuk, tapi kita tetap menggaji, tetap mengeluarkan pengeluaran. Sampai satu titik, kami ini sebenarnya sudah di dalam level nggak bisa makan, nggak punya beras di rumah. Tapi kami nggak cerita sama teman-teman, kita ceritanya ke Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau ngalamilah apa yang firman Tuhan katakan terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba dalam satu persekutuan, teman kita ini ada yang bilang begini, ini aneh ya, teman kita ini kerjanya adalah pegawai negeri. Dia bilang gini, aneh bulan ini, biasanya saya pegawai negeri dapat 1 karung beras, tapi bulan ini saya dapat 2 karung beras. Kok aneh, 1 karung aja saya ndak habis, tapi ini saya dapat 2 karung. Nah, siapa yang mau ambil beras, ambillah, karena beras 1 karung ini pasti ndak kepake. Karena bulan depan saya juga dapat lagi. Jadi ndak tahu ini beras ini untuk siapa. Kenapa Tuhan kirim 2 karung? Seperti itu ceritanya. Sebenarnya itu kan dalam hati kita gini, oh itu jawaban buat kita. Kita nggak punya beras di rumah. Terus suami saya, tunggu katanya, tunggulah sampai semua orang pulang, kan malu mau ambil beras. Sampai semua orang pulang, dia ambil beras. Saya sudah pulang ke rumah juga. Dia ambil beras, tapi saya kaget Bapak Ibu. Dia ambil beras 1 kantong. 1 kantong kecil. Saya pikir dia ambil beras 1 karung, kan sisanya 1 karung tadi ya. Tapi dia bawa 1 kantong kecil, 1 kantong kresek. Ya, 1 kantong kresek bisa untuk berapa hari? 3 hari habis itu beras. Gitu ya. Tapi ya udah, kita syukuri apa yang Tuhan berikan. Saya masukkan itu beras ke tempat penyimpanan beras, Kosmos. Tuang. Terus setiap hari ambilnya dari bawah, pencet. Jangan dari atas. Kalau dari atas kan kelihatan, oh jumlahnya sekian. Ambilnya dari bawah. Ceret, keluar, masak. Besok ceret, keluar, masak. Terus kadang saya imannya sudah mulai goyang-goyang, saya suruh anak saya, kamu yang pencet itu beras. Beras itu Bapak Ibu multiplikasi, tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Sampai benar-benar kita dapat rezeki, kita bisa beli 1 karung. Saya taruh di sampingnya 1 karung itu. Begitu ada 1 karung, 3 hari kemudian sesuai. Beras yang diambil itu cukup untuk 3 hari. 3 hari kemudian habis. Baru 1 karung itu saya tuang. Jadi benar-benar kalau kita kepengin mengalami firman Tuhan dalam hidup kita, kalau Bapak Ibu berani alami, ngomong, nanti kita akan mengalami. Tapi kalau melalui proses sampai nggak punya beras di rumah, jangan nangis, tapi harus mengucap syukur. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan terjadi dalam keluarga kita. Terjadi. Kita nggak hanya dengar cerita orang, tapi kita ngalami. Hidup kita adalah transparan. Jalan sama Tuhan, direkayasa Tuhan, dibentuk Tuhan, diolah sama Tuhan, sampai benar-benar jadi. Ya, next. Pemberian yang berikutnya adalah pemberian dari Ratu Seba. Ratu Seba adalah ratu yang mengerti arti memberi. Dia memberikan semua yang terbaik dari negerinya kepada Raja Salomo. Dan dia menerima the art of giving back, karena Salomo memberi dia persembahan yang jauh lebih banyak, lebih indah dari semua persembahan yang dia berikan untuk Salomo. Ini tips salah satu, kalau kita memberi, kita berikan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik yang kita punya. Kita punya kebiasaan setiap akhir tahun,
kita itu memberi persembahan. Kan setiap akhir tahun pasti Bahtera buat acara. Ya, kita pasti setiap akhir tahun buat acara. Jadi setiap akhir tahun kita itu pasti memberikan persembahan yang terbaik. Bahkan kadang-kadang semua kita berikan. Saldo kita di bank ada berapa? Desember ya kita kolek, kita habisin, kita berikan semua untuk Tuhan. Itu kita lakukan beberapa tahun. Sampai satu saat Tuhan bilang gini, stop, sekarang kamu mulai nabung. Karena anakmu mau menikah. Kalau kamu berikan terus, kamu gak punya tabungan. Sampai Tuhan kasih tahu begitu, kita mulai tidak berikan semua. Kita sebagian saving untuk keperluan pernikahan anak saya. Seperti itu, kita memberikan harus yang terbaik. Kalau kita nyanyi, nyanyi yang pol. Kalau nyanyi, nyanyi yang kenceng. Beda. Kalau kita nyanyi cuman di mulut, enggak sampai hati ya. Beda. Kalau kita nyanyi nyembah Tuhan sampai pol, itu kita bisa berkeringat. Kenapa? Karena kita teriak. Kita nyanyi sekuat dengan kekuatan penuh, dengan seluruh kegembiraan, dengan seluruh apa sih akal budi yang kita memberikan ke Tuhan itu, dengan semua kekuatanmu, dengan semua akal budimu, kamu persembahkan untuk Tuhan. Tuhan itu senang dengan kalau kita memberikan dengan dari dalam hati kita yang paling dalam ini loh. Kita berikan satu persembahan yang benar-benar saya itu kalau nyanyi kan gak bagus ya. Apalagi hari ini suara saya ini menurut saya kedengeran bindeng. Tapi ini yang terbaik. Saya udah berusaha minum obat. Sudah obatnya overdosis tapi belum sembuh-sembuh. Ya akibatnya suara saya hari ini seperti ini. Tapi saya bilang Tuhan, ini yang terbaik Tuhan. Walaupun saya lehernya sakit harus minum, tapi ya ini yang terbaik Tuhan, yang aku berikan kepadamu Tuhan. Ya biar pagi ini kita semua juga bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Sederhana. Memberi yang terbaik itu sederhana. Lakukan saja apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu. Lakukan saja dengan sukacita. Pasti Tuhan menjadi senang. Pasti Tuhan disukakan. Ya, kita belajar untuk benar-benar memberi yang terbaik. Memberi ngalir dari hati. Kita memberi jangan mancing. Kadang-kadang kita suka mancing. Kalau kita memberi kita jangan mancing ya, enggak bisa. Ketika kita memberi kita mengharapkan, oh saya kasih persembahan ini di sini, nanti saya dapat ini. Jangan pikir Bapak, kalau sudah terbesit pikiran kalau saya kasih persembahan di sini kemudian bisa balik, itu enggak bakal terjadi. Tapi kita ketika mempersembahkan, memberikan apapun, berikan yang terbaik. Nanti Tuhan yang akan merekayasa. Baliknya kapan? Terserah Tuhan. Tapi pasti Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berhutang. Setuju semua? Amin. Terima kasih.